Hai semuanya, kali ini aku akan bocorin ke kalian semua berapa pengeluaran kita dalam sebulan untuk hidup di campervan keliling Eropa. Tapi sebelumnya, aku akan ajak kalian untuk melihat keindahan canyon di Italia yang bernama Brendelar di Provinsi Belluno. Brendelar adalah formasi batuan alam yang menyerupai ngarai. Erosi air selama jutaan tahun di ngarai yang sempit telah mengukir dinding curam dan memperlihatkan lapisan batuan kuno. Yuk lihat keseruannya. Halo guys, halo semuanya teman-teman. Sekarang kita mau jalan. Kita nemu tempat yang sangat cantik di Google ya. Gak tahu aslinya kayak gimana. Ini adalah sebuah canyon. Canyon tebing-tebing gitu ya, dan di tengahnya ada sungai. Yuk, langsung aja kita ke sana. Misi sih perbaikannya. Wow, ternyata banyak orang ya, teman-teman. Oh, di sini kayaknya teman-teman tempat untuk berenangnya. Di situ tuh. Nanti kita akan berenang juga. Kita masih nyari-nyari tempat yang oke. Wow. Wow, lihat deh. Keren ya bebatuannya. Tadi tuh prends kamera, s'il te plaît. Attends, tu la prends aussi là-bas. Di sini kita akan berenang. Airnya nggak dalam ya. Atas yang baby, atas yang
selesai berenangnya. Sekarang kita akan kembali ke camper van kita. Ya, kita kembali. Wow, menerjang airnya ya kali ini. Dalam juga. Ayo kembali ke camping car. Oh, dalam sih, ini dalam sih. Aku lihat ular air dong. Ini aku kasih lihat ya. Ular air. Serpong. Ih, ada apa nih? Di tas kita. Attention, Ada yang centil guys, minta difoto. Bentar. Bye bye. Wah, cantik sekali. Dan dari tadi tuh banyak orang yang kesini, tapi mereka itu hanya di jembatan. Gak tahu kenapa mereka nggak pada turun ke bawah, nggak pada berenang ya. Hanya kita yang berenang. Kembali ke camper van. Sekarang lagi golden hour. Sunset sejam lagi deh kayaknya. Poule. Oh, coq. Encore une fois. Poule encore. Poule encore. Ouais. Poule. Yes. Ini guys, poule itu artinya ayam betina, kok itu artinya ayam jantan. Nih kita ambil, kita tuh tebak dulu poule atau kok. Misalnya kamu tebak ayam betina. Nah, kalau ada jenggernya ini berarti ayam jantan. Jadi tebakan kamu salah. Ini ayam jantan. Mas, beli putunya mas. D'accord. Mas beli putu. Kalau konten di YouTube aku tuh selalu di pedesaan ya guys. Karena aku dan suamiku kurang suka jalan-jalan di kota. Ribet, riweh, dan banyak orang. Parkirnya juga susah. Sampai di camper van kita. Masuk juga akhirnya ke inti videonya hari ini, yaitu berapa pengeluaran kita dalam sebulan di camper van. Nah, dicatat ini pengeluarannya dalam euro. 1 euro itu sekitar 16.700 sampai 16.800 rupiah ya. Jadi harga-harga yang aku kasih lihat adalah dalam euro. Perlu dicatat juga, biaya hidup di Eropa itu tergantung di negara mana, dan tentunya jauh berbeda daripada di Indonesia ya, jauh lebih mahal. Sejauh ini negara yang kita kunjungin baru Prancis, Spanyol, dan Italia. Nah, Prancis paling mahal, Spanyol dan Italia itu mirip-mirip, tapi nggak terlalu jauh beda ya. Misalnya di Prancis itu 100 euro, di Italia dan Spanyol itu 80. Jadi nggak terlalu jauh juga ya bedanya, atau 90 bahkan, antara 80-90. Kalau kita bandingin sama Prancis 100 gitu ya. Di bulan pertama
kita camper van di bulan Juni, kita hanya di Prancis saja. Bulan Juli kita Prancis dan Spanyol. Bulan Agustus kita Prancis dan Italia. Oke, kita akan bahas biaya paling besar dulu yang kita keluarin dalam sebulan itu apa. Paling besar adalah bensin tentunya, karena kita pindah-pindah terus. Bensinnya itu sangat mahal. Aku kalau isi full tank itu 100 euro full tank. Bensin ini nggak beda terlalu jauh ya harganya di antara ketiga negara ini. Di Prancis 1 liter itu 1,8, Spanyol sekitar 1,5 euro ya. Prancis 1,8 euro, Spanyol 1,5 euro, Italia antara 1,6 sampai 1,7. Nah, jadi kalian udah tahu ya perbandingan harganya. Kira-kira bensin dari 0 sampai full tank itu 100 euro. Di Spanyol lebih murah, waktu itu kita 85 euro. Intinya kita kira-kira pengeluaran untuk bensin maksimal sebulan itu 400 euro. Itu adalah maksimalnya ya, kita belum pernah melebihi itu. Dan bahkan belum pernah nyentuh 400 sih. Ya kira-kira 380 kayak gitu ya. Kita buletin aja 400, biar hitungnya gampang. Dan selanjutnya adalah makanan sehari-hari. Supermarket ya, grocery shopping. Grocery shopping itu kita tergantung di negara mana juga. Spanyol paling murah, kedua Italia, ketiga Prancis. Kita rata-rata itu 100 euro per minggu. Itu kalau kita hitung maksimalnya. Kadang kita 50 euro, kadang 75 euro. Tapi aku mau kasih kalian gambaran yang maksimalnya. Maksimalnya itu biasa 100 euro per minggu, kali 4, 400 ya jadinya. Jadi harga bensin dan harga makanan kira-kira sama 400. Udah 800 ya berarti. Lalu Starlink. Starlink adalah internet kita. Starlink itu internet yang langsung dipantulin ke satelit. Starlink belum ada di Indonesia, tapi sudah ada di Eropa, di Amerika, dan di beberapa negara lain juga kayak Jepang, apalagi ya, Rusia aku tahu. Terus ya banyak lah pokoknya. Nah, Starlink itu adalah internet yang kita bisa pakai dimanapun, di negara manapun. Jadi kalaupun kita pindah negara, kita nggak usah ganti provider gitu guys. Jadi kita udah nggak usah ganti lagi SIM cardnya. Jadi tinggal bawa Starlinknya buat keliling-keliling pindah-pindah negara. Starlink itu 100 euro per bulan bayarannya. Internetnya unlimited ya, jadi kayak wifi aja gitu biasa. Ada lagi yang harus kita bayar selalu itu adalah Netflix, Spotify, dan pulsa. Aku masih bayar pulsa di HP juga ya, karena kalau misalnya Starlink itu kita bisa pakai kalau kita di camper van. Kalau misalnya kita jalan-jalan, kita nggak bisa bawa-bawa Starlinknya dong, karena Starlink itu besar ya. Jadi aku masih langganan pulsa paket data. Paket data ini bisa dipakai di seluruh Eropa, tapi giganya kecil gitu. Karena aku pakai paket data dari Prancis. Aku kan asalnya dari Prancis. Jadi aku ambil provider Prancis. Di Prancis itu kita bisa gunain 80 giga per bulan, tapi di luar Prancis dia cuma kasih 20 giga per bulan. Tapi cukup lah karena kita ada Starlink juga kan. Jadi Netflix, Spotify, dan pulsa itu 50 euro. 50 euro ketiganya ya digabung, 50 euro per bulan. Lalu ada lagi, kita harus bayar asuransi tentunya ya. Asuransi mobil 70 euro per bulan. Dan asuransi apartemen, kita itu punya apartemen, tapi apartemennya kita sewain ke orang ya. Nah, kita dapat bayaran per bulan dari sewa apartemen tersebut, tapi kalau asuransinya itu harus tetap kita yang bayar. Asuransinya itu 80 euro per bulan. Jadi itulah pengeluaran kita per bulannya ya. Kesehatan gimana? Asuransi kesehatan tidak bayar sama sekali, karena kita udah di cover sama kayak BPJS gitulah. BPJS di aku punya kartu Eropa, jadi itu berlaku di seluruh negara European Union. Kartunya bisa dipakai di mana aja, asal kamu berlangganan yang di Prancisnya gitu. Nah, di Prancis itu kan gratis ya BPJS-nya. Jadi kita cukup tunjukin kartu Eropa kita dan kartu Prancis kita gitu. Itu udah tercover. Untuk yang basic ya, apa itu, asuransi kesehatan. Tapi nanti kalau kita misalnya balik lagi ke Prancis dan menetap di Prancis, ya kita ambil asuransi kesehatan lain, dikasih dari kantor biasanya. Jadi kalau kita kerja di suatu perusahaannya yang akan bayar asuransi kesehatan komplementer gitu. Setelah kita total, jadi ada bensin 400, makanan 400, Starlink 100,
Netflix dan Spotify dan pulsa 50, asuransi mobil 70, asuransi apartemen 80. Jadi di total adalah 1.100 1.100 euro. Nah, 1.100 euro ini belum sama makan di restoran. Makan di restoran itu kita ganti-ganti ya, nggak tentu gitu. Jadinya per bulan berapa? Kira-kira kita biasanya makan 1 kali seminggu di restoran. Kita beli makan di restoran 1 kali seminggu. Range harganya antara 20 sampai 45. 20 sampai 45 euro. Kalau mau restorannya agak mahal bisa 50 euro. Aku buletin di sini biasa pengeluaran untuk restoran dan misalnya beli es krim, beli street food di pinggir jalan kayak gitu ya. 200 euro per bulan. Jadi 1.300 totalnya pengeluaran kita dalam sebulan, 1.300 euro. Kira-kira ya, kita nggak selalu pengeluarannya sama terus setiap bulan. Tapi intinya antara 1.300-an. 1.100 itu udah pasti ya, yang tadi aku bilang bensin, makanan, Starlink, asuransi segala macam itu 1.100 itu udah pasti. Nah, kadang kita 1.200, kadang 1.300, kadang 1.400. Tapi nggak pernah lebih sih. Nggak pernah 1.400 deh kayaknya. 1.300 lah rata-rata. Sekarang kalau udah tahu berapa pengeluaran aku di camper van. Nah, pengeluaran kita ini masih bisa dipres lagi ya tentunya. Kalau kita misalnya mau masak terus setiap hari, nggak ke restoran kayak gitu, bisa dipres lagi. Tapi kalau misalnya mau enak ya, mau kehidupan yang enak, ya segitu 1.300 ini kita udah cukup enak karena kita bisa beli makanan yang kita mau. Kita bisa beli, kalau ada es krim di pinggir jalan, kalau ada street food di pinggir jalan, kita bisa langsung beli, nggak usah mikir-mikir dulu. Intinya kehidupan yang cukup enak buat kita itu 1.300 euro. Nah, semoga menjawab kekepoan kalian tentang berapa pengeluaran kita per bulannya. Nah, makasih yang udah nonton video panjang ini. Kalau ada yang mau request video, boleh komen. Aku juga mau ngadain Q&A nanti. Berapa ya? 25.000? Oke, 25.000 subscriber, aku bakal adain Q&A. Sampai sini dulu videonya. Ini udah sunset. Lagi sunset ya, lagi golden hour. Aku mau siap-siap masak dan mandi. Kali ini nggak di videoin dulu ya, karena masaknya juga simple aja. Hari ini aku bikin kentang. Jadi aku videoin lain kali, oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membantu aku supaya channelnya makin besar lagi. Terima kasih, bye!